Shalom saudaraku, hari ini kita ngopi dalam masa Prapaskah 40 hari. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, aku datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Dalam masa Prapaskah ini, Engkau mengundang aku untuk lebih dekat kepadamu, merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapa, bukalah hati dan pikiranku agar aku dapat memahami firman-Mu dengan lebih dalam. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, membimbingku menuju hidup yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. 40 hari Prapaskah hari yang ke-22. Kita ngopi dari Matius 6 ayat 9-13. Judul renungan hari ini, berdoa doa Bapa kami selama masa Prapaskah. Selama khotbahnya di bukit, Yesus mengajarkan murid-muridnya cara berdoa. Di dalam Matius 6 ayat 9-13. Doa Bapa kami bukan sekedar rangkaian kata-kata untuk dihafalkan, tetapi sebuah model untuk hubungan yang dalam dan intim dengan Tuhan. Selama masa Prapaskah, saat kita merenungkan perjalanan Yesus menuju salib, doa ini menjadi lebih bermakna. Doa ini mengajarkan kita kerendahan hati, ketergantungan pada Tuhan, dan hati yang selaras dengan kehendak-Nya. Doa Bapa kami sebagai panduan masa Prapaskah. Setiap baris doa Bapa kami mengandung kebenaran yang kuat yang dapat membentuk perjalanan hidup kita, khususnya selama masa Prapaskah ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Ini mengingatkan kita untuk menghormati Tuhan di atas segalanya. Dia adalah Bapa kita yang penuh kasih, tetapi juga kudus dan layak dihormati. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yesus tunduk pada kehendak Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Prapaskah memanggil kita untuk menyerahkan keinginan kita sendiri dan mencari kehendak Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam masa Prapaskah ini kita menunjukkan ketergantungan pada Tuhan. Dia tidak hanya menyediakan makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani melalui firman-Nya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Masa ini juga adalah waktu pertobatan. Sama seperti kita mencari pengampunan Tuhan, kita dipanggil untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun sebelum pelayanannya. Kita juga membutuhkan kekuatan Tuhan untuk melawan dosa dan tetap setia. Bayangkan seorang anak kecil memegang tangan bapaknya saat berjalan dalam kegelapan. Anak itu tidak tahu jalan, tetapi percaya sepenuhnya pada ayahnya. Doa Bapa kami mengundang kita untuk bergantung pada Tuhan, percaya kepadanya, untuk penyediaan, bimbingan, dan perlindungan Tuhan. Sama seperti Yesus percaya kepada Bapa dalam penderitaannya, kita dipanggil untuk percaya kepadanya dalam setiap keadaan. Saudaraku, dalam masa Prapaskah ini, marilah kita menyediakan waktu setiap hari untuk berdoa Bapa kami, sambil merenungkan setiap kalimatnya, mengevaluasi diri, di mana saudara perlu lebih berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mintalah Tuhan untuk membantu saudara melepaskan segala kebencian dan mengulurkan kasih karunia kepada sesama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku datang ke hadapan-Mu mengakui kekudusan-Mu dan kedaulatan-Mu. Semoga kehendak-Mu terjadi dalam hidupku saat aku menjalani masa Prapaskah. Penuhilah kebutuhanku, ampunilah dosaku, dan tolonglah aku untuk memberikan pengampunan itu juga kepada orang lain. Kuatkan aku dalam melawan pencobaan, dan bebaskan aku dari kejahatan. Semoga aku senantiasa percaya dan taat
mengikuti teladan Yesus. Di dalam namanya kami berdoa. Amin.